Halo rekan-rekan semua, selamat datang di video ini. Di video ini kita akan langsung membahas tentang bagaimana tekniknya Anda bisa mengiklan dan mendapatkan 100 reseller dalam 1 bulan. Kadang ada yang nanya, Mas Alvin pasti 100 nggak? Sekali lagi, saya tekankan, di bisnis itu tidak ada yang pasti. Di dunia ini yang pasti cuma 2, perubahan dan kematian. Jadi tidak ada yang namanya kepastian di hasil. Tapi ketika kita berbisnis, kita bisa mengambil contoh yang namanya statistik atau rata-rata. Jadi enaknya di digital marketing itu adalah sebenarnya Anda bisa menduplikasi persis cara yang sudah kami praktekkan dan sudah terbukti berhasil. Beda sama di luar sana, misalnya ada salesman yang jago ngomong, Anda mau ikuti nih persis, itu kan belum tentu bisa. Tapi ketika di digital marketing, saya ngasih tahu cara ngiklannya, kami kasih tahu nih cara tutorial ngiklannya, Anda kan bisa melakukan sama persis. Jadi kesempatan Anda untuk mendapatkan hasil yang sama persis atau bahkan lebih besar, itu ya bisa atau sangat besar kemungkinan tersebut. Tapi andaikan di bawahnya pun itu biasanya tidak akan jauh-jauh. Jadi misalnya, wah dengan modal sekian, cara sekian, itu bisa dapat 100 reseller. Anda melakukan hal yang sama tapi melesetnya nggak akan ekstrim jadi cuma 20 gitu. Ya 80, 90, itu kan udah oke juga sebenarnya. Nah kita langsung masuk bagaimana teknisnya. Oke. Oh ya, yang pertama yang perlu Anda lakukan adalah gini. Ada perbedaan antara mengiklankan produk dan mengiklankan kesempatan peluang usaha agar orang mau jadi reseller. Ketika Anda mengiklankan produk, Anda kan kemarin sudah praktek itu kalau yang saya contohkan, saya membuat page yang memang berhubungan sama kesehatan. Itu, jadi Herbal Lover saya buatnya kemarin. Nah, kalau misal dari sisi reseller, itu ada baiknya Anda membuat page Anda, tapi yang sesuai dengan profil Anda. Jadi kayak saya kan Facebook profilnya Alvin Joner, page profilnya, fanpage profilnya itu Alvin Joner juga, tapi yang berbentuk page, itu dia. Di situ Anda bisa memasukkan data diri Anda mirip kayak Facebook profile, tapi itu page. Itu karena ingat Anda hanya bisa beriklan di page. Kenapa page? Karena gini, ketika orang menjadi reseller, ingin menjadi reseller, Anda menawarkan peluang reseller, dia tuh harus yakin dulu memang ini yang ngiklanin siapa. Biasanya tuh dia ngecek. Itu ini yang siapa. Jadi kalau saya tuh pun saya ada iklan yang dari page profilnya, ada juga iklan yang dari Akademi Bisnis Digitalnya. Kalau Akademi Bisnis Digital kok bisa mas? Ya itu kan soalnya memang perusahaannya. Beda kalau misalnya Anda buat komunitas bisnis, abis itu Anda ngiklanin reseller. Itu belum tentu dipercaya. Ketika Anda mengiklan untuk mencari reseller dengan page profile Anda sendiri, itu lebih dipercaya. Nah, jadi hal yang perlu Anda lakukan pertama adalah buat page profile Anda. Caranya ya Anda lihat lagi saja yang bagaimana cara membuat page di video sebelum-sebelumnya. Yang sekarang Anda jangan buat untuk brand tapi buat diri sendiri, itu buat figure, itu buat diri sendiri. Caranya sama persis dengan membuat page untuk produk. Itu. Nah, jadi nanti Anda bisa merasakan bedanya antara mengiklankan produk sama mengiklankan reseller. Lebih mudah mana? Tergantung konsepnya, tapi memang di Akademi Bisnis Digital ini dengan konsep yang ada memang Anda jauh lebih berpeluang mendapatkan hasil ketika mengiklankan reseller. Kenapa? Karena mengiklankan produk itu lebih butuh waktu. Maksudnya butuh waktu Mas Alvin, karena ketika produk, apalagi produknya belum banyak di orang tahu, itu dia butuh beberapa kali ngelihat dulu. Ini bener nggak? Oh ini yang kemarin nih. Ini apa sih? Dia mulai nyari tahu, dia trust, akhirnya dia beli. Beda sama reseller. Jadi peluang untuk belajar bersama Akademi Bisnis Digital seperti Anda saja yang bergabung kan karena Anda melihat iklan, habis itu iklannya nangkep mata Anda, oh nih masalah saya juga kayak gini nih, gaptek nih, waduh saya mau pensiun nih. Ketika dia melihat itu masalah dia tertarik untuk ngeklik, makin dalam, akhirnya lebih cepat bergabungnya. Nah tapi, kalau gitu Mas Alvin, saya ngiklanin yang reseller aja dong. Jangan juga, karena ingat, bisnis yang besar adalah gabungan antara reseller yang banyak dan penjualan produk yang banyak. Dua hal ini Anda mainkan. Yang jualan produk juga nanti lama-lama Anda jago kok, tenang saja. Jadi maksudnya saya menjelaskan panjang lebar ini dulu. Jadi saya yakin di antara Anda pasti sudah ada beberapa yang iklan produk dan ada yang sukses, ada yang dapat pelanggan, tapi ada juga pasti yang belum berhasil. Wajar, karena memang produk ini itu lebih butuh waktu untuk orang mengenal, beda sama penjelasan reseller. Kalau reseller itu biasanya perbandingannya nih, biasanya nih, Anda mengeluarkan uang 100.000 untuk iklan, itu biasanya dapat 1. Itu, tapi setelah di atas 300.000 ya. Jadi 100.000 pertama belum tentu dapat, 200.000 mungkin dapat 1, tapi biasanya setelah 300 ribuan itu 100.000 banding 1. Jadi kalau Anda ngeluarin uang 300.000, Anda dapat
3 reseller, 400.000 dapat 4 reseller. Banyak juga nggak yang di bawah itu yang baru ngeluarin 100.000 dapat 2 reseller? Ada juga. Kita tapi ngambil selalu yang rata-rata aja. Itu nggak usah ngambil yang muluk-muluk bagus. Dan ini juga saya tunjukkan, saya langsung tunjukkan buktinya dari yang salah satu akun kami sudah lakukan, dan ini hasil rata-rata, bukan hasil terbaiknya. Ini saya ambil dari Ads Manager yang ngiklan dari akun ini. Anda bisa lihat periode Desember. Ini saya langsung tunjukkan beserta rekeningnya, saya perlihatkan. Ini total selama Desember ya, bukan sekali iklan ya. 9.120.000. Jadi per hari itu bisa sekitar 300 ribuan. Wah Mas Alvin, berarti saya harus 300 ribu juga per hari. Saya kan belum punya uangnya. Nggak perlu langsung 300 ribu juga. Anda bisa mulai dari 25 ribu, 50 ribu. Ketika Anda sudah paham polanya, ya sudah naikkan. Ini juga kan sebelumnya nggak langsung tiba-tiba 300 ribu sehari. Dari 50 ribu per hari. Ya, Anda kan tidak harus dapat 100 resellernya bulan ini juga. Kalau dapatnya bulan depan atau bulan depannya lagi kan juga tetap nggak apa-apa. Tapi saya yakin ada di antara Anda yang melihat ini, oh kalau cuma 300 ribu sehari mah saya bisa. Kan toh nanti dapat balik lagi komisinya. Jadi tenang saja, ini bukan uang hilang. Karena akan ada komisi dari referral cashback, selisih harga, ini akan ketutup dengan mudah sekali. Belum lagi omset penjualan tim, personal sales. Tuh. Oke, ini totalnya yang iklan nih, 9.120.000. Dapatnya itu lebih dari 100 reseller. Jadi perbandingannya 90.000 banding 1. Ya anggap aja 100.000 banding 1 rata-rata. Itu. Anda bisa lihat dari tanggal 4. Ini ke bawah. Ini berikutnya. Nah, nih 8, 11. Bisa lihat lagi berikutnya. Ini 13, 14, 15. Berikutnya, wah ini ada banyak sekali, Anda bisa hitung sendiri. Ini sekitar 100 lebih, kalau nggak salah. Nah itu, ini untuk yang bulan Desember. Jadi, kami sudah menunjukkan buktinya bahwa memang bisa kok, bisa. Kalau misalnya Anda nggak sekarang, bulan depan juga nggak apa-apa. Tapi ya kalau bisa sekarang, kalau misalnya memang Anda punya modalnya, ya nggak apa-apa juga. Itu. Tapi tetap saran dari kami adalah mulai dari yang kecil-kecil dulu. 50.000, 75.000, 100.000, itu oke. Itu kan tujuannya bukan Anda ngambil jalan pintas, tapi Anda bisa belajar dengan lebih cepat gitu. Oke, sekarang bagaimana cara mengiklannya? Ada sedikit perbedaan antara mengiklan produk dan mengiklan peluang reseller atau akademi bisnis digitalnya. Yang pertama adalah lakukan adalah, nah ini dari sisi campaign dulu. Jadi oh ya, yang perlu saya tekankan, saya memang sengaja untuk membuat contoh-contoh campaign dengan sederhana atau dengan mudah. Maksudnya dengan mudah gini. Jadi kalau yang sudah ahli itu biasanya satu campaign itu isinya bisa ada 2 ad set, satu ad setnya bisa ada 2 ad, ya kayak gitu-gitu. Yang kami ajarkan dari kemarin adalah yang sederhana dulu, satu campaign, satu ads. Kalau mau bikin iklan yang berikutnya lagi, ya udah bikin campaign yang baru, satu ad set, satu ads. Gitu aja dulu. Jadi biar Anda tidak pusing membagi nanti mana yang diduplikat segala macam. Kita mulai dari campaign dulu, kita langsung create ad. Nah ini kita create ad, misalnya kita mau membuat targetnya untuk anak muda dulu ya. Anak muda, Anda bisa lihat di sini video views, pilihnya yang video views dulu. Jadi untuk pertama ini Anda akan mengiklan menggunakan video views. Kita akan lebih banyak menggunakan video views atau nanti ada web conversion juga ada, tapi kita fokusnya ke video views dulu. Ini Anda bisa langsung isi, ini juga tiap orang punya teori sendiri. Kalau saya memang biar lebih gampang, bacanya gampang, saya mengisi video views ini langsung lengkap. Misalnya video views targetnya anak muda. Kita mau pakai iklan yang video anak muda. Jabodetabek misalnya. Atau Jakarta saja misalnya. Jabodetabek deh. Biar Anda bisa contoh Jabodetabek. Kalau misalnya Anda tinggal di Kalimantan, nanti saya contohkan ya Kalimantan saja misalnya. Continue. Ini biasanya nanti saya copy di ad set dan di ad. Itu. Nanti kita praktekkan. Oke. Ini Anda kan mau ngincer anak muda, saran saya Anda bisa mulai dari umur 20 sampai 25 atau 26 terserah. Ini saya misalnya 20 sampai 25. Kita letaknya di Jabodetabek, kita cari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang,
Tangerang, Bekasi. Ini saya ubah 10 mil semua. Pokoknya yang paling rendah kalau kilometer, seingat saya 17 kilometer ya. Kalau miles itu 10. Oke. Nah, ini ada 10 juta anak muda ternyata yang tinggal di sini. Anda bisa milih all, men, women. Ini buat yang belum tahu bacanya, kalau MEN itu bacanya min, kalau WOMEN bacanya women, kalau MAN baru men, kalau WOMAN baru woman. Kadang-kadang masih ada, ya sekalian sedikit edukasi. Indonesia. Ini mau Anda isi juga boleh, jadi memastikan mereka orang-orang Indonesia, bukan orang-orang luar negeri, turis yang sedang ada di Jabodetabek. Oke, ini Anda targetingnya, jadi Anda mau mentarget orang-orang yang seperti apa? Nah, ini kan anak muda. Ya sudah, kita cari anak-anak muda yang memang tertarik untuk bisnis. Biasanya anak-anak muda yang tertarik untuk bisnis itu interestnya di mana sih? Atau melike page apa? Salah satunya mungkin adalah Mas Ipo. Mas Ipo itu kan banyak sekali anak muda yang suka bisnis, itu yang memfollow dia. Anda bisa lihat nih. Nah, ini Anda bisa lihat nih, yang suka sama Mas Ipo Santoso dan tim Khalifa itu ada sekitar 3.600.000 orang. Dan mungkin beberapa di antaranya ada di Jabodetabek, kita lihat. Berapa anak umur 20 sampai 25 yang tinggal di Jabodetabek yang suka sama Mas Ipo? Ini 1.100.000. Oh, banyak. Jadi Anda bisa targetkan. Misalnya Anda mau targetkan Mas Ipo ini saja juga boleh. Tapi misalnya Anda mau nambah lagi, siapa ya? Misalnya Bob Sadino, kan banyak juga anak muda yang tertarik sama almarhum Bob Sadino. Nah, ini Anda tinggal klik. Contoh-contohnya lagi. Nih, saya lihat suggestion saya yang biasa saya klik aja ya. Misalnya Bong Chandra, kan tokoh anak muda yang sukses juga. Atau komunitas pengusaha muslim Indonesia juga pasti banyak juga di situ orang-orang memang punya impian untuk bisnis. Nah, ini misalnya ya. Ini misalnya saja. Nah, Anda di sini juga bisa exclude. Exclude itu adalah Anda tidak mau mengiklankan iklan Anda ke orang yang seperti apa. Jadi bisa. Exclude ini bisa. Jadi misalnya apa ya? Ada nggak ya gosip misalnya? Gosip nih ada nih, gosip artis Malaysia gitu. Jadi Anda nggak mau iklan Anda ke orang-orang yang suka gosip misalnya. Ya ini kayak gini, di-exclude gitu. Nah, ini saya nggak usah. Setelah itu, ini biarkan otomatis saja. Budgeting misalnya mulai dari 25.000 boleh, dari 50.000 boleh, terserah Anda. Kalau saya biasanya ini run setiap hari, jadi di runningnya setiap hari. Nah, misalnya Anda mau, Mas saya mau masih coba-coba nih, budgetnya terbatas, saya mau 4 hari dulu, boleh. Saya selalu sarankan minimal 4 hari. Berarti ini misalnya tanggal 6 misalnya. Salah. 6. Oke. Nah, total 100.000 nanti uang yang akan keluar. Nah, ini biasanya di beberapa yang keluar impression. Saya sarankan 10 second video views yang Anda pilih, yang when you get charged. Jadi 10 second video view. Sudah, continue. Nah, kalau teman-teman sadar, gini, di video sebelumnya yang mengiklankan produk, yang kita lakukan adalah kita mengiklankan publish post. Maksudnya adalah konten yang sudah ada. Jadi, Anda buat dulu postingannya di Facebook page Anda, baru Anda iklankan. Nah, itu namanya mengiklankan publish post. Jadi, mengiklankan postingan yang sudah ada. Nah, kalau yang kita lakukan ini adalah kita sambil bikin iklannya nanti akan kita publish. Itu kita iklankan. Tapi tidak akan ada di page Anda. Nanti saya contohkan. Jadi ini sambil kita buat kontennya di sini. Nah, Anda bisa pilih nanti Anda mengiklankannya lewat mana. Nah, ini kan ada nih page personal saya nih, page profile saya. Nah, tapi saya mengiklannya dari yang Akademi Bisnis Digital saja misalnya. Single video. Nah, ini bisa Anda upload yang tadi sudah Anda download ya. Nih kan saya mau yang anak muda ya. Anak muda. Nah, ini bisnis dari muda. Sambil kita tunggu, kita buat teksnya. Ini teks ini, yang ada di sini teks. Ini Anda tinggal copy dari copywriting-nya. Nah, itu enaknya, sudah tersedia. Kalau Anda mau ubah-ubah, ya boleh. Di video. Watch. Kita matikan dulu.
Nah nih, yang ini nih, bagian yang ini. Jadi untuk bagian teks, yang bagian copywriting ini. Copy. Nah di sini Anda paste. Ini mau Anda rapihkan dulu juga boleh nih. Space-nya. Nah, udah. Nah, ingat ya, ini kan ininya copywriting-nya. Di copywriting tersebut kan ada link. Nah, ini tuh link pusat. Jadi, kalau Anda memberi link ini, ntar nanti tidak masuk ke Anda. Jadi, pastikan link ini Anda ganti dengan link yang ini. Landing page yang ini. Nah, ini. Anda ganti dengan yang ini. Di semua yang link-link ini nih. Nah, ini juga ada link nih. Ini Anda ganti. Nih, copy lagi ke bawah lagi. Copy. Nah, ini juga kan nih ada link nih. Ini Anda hapus saja. Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Setelah itu, ini berarti sudah. Nah, ini add a website URL. Di sini juga Anda masukkan. Jadi orang ketika nanti ada tulisan learn more-nya, ketika mengklik, dia akan masuk ke web atau ke link yang Anda tulis di sini. Ini kita masukkan yang tadi lagi. Saya paste lagi, landing page yang sudah tertempel ID Anda. Display link juga nggak apa-apa, Anda masukkan lagi juga boleh. Ctrl V. Nah, headline-nya, ini kayak judul copywriting-nya Anda copy lagi dari yang sini. Kita balik lagi ke video yang tadi. Nah, yang ini nih. Apa rahasia kesuksesan anak muda zaman sekarang? Anda copy. Sebagian dari Anda juga pasti kan ada yang terkena iklan ini ya. Paste. Oke. News feed link description-nya Anda bisa tulis sederhana saja. Tonton videonya gratis. Anda bisa pakai tanda titik, tanda seru, terserah Anda. Call to action-nya learn more. Jadi nanti akan ada tombol learn more. Kita lihat sini. Nah, ini nanti ada tombol learn more yang ketika diklik sama orang, itu akan masuk ke web ini, ke link ini. Link ini sudah pasti benar nggak Mas Alvin? Ya, Anda tinggal cek aja. Preview URL, Anda klik. Nah, ini nanti akan memasukkan Anda ke landing page ini. Landing page yang sudah tertempel ID Anda, yang ketika orang memasukkan nama dan email di sini, masuk ke leads Anda. Wah, Anda sudah punya kolam sendiri sekarang. Oke. Itu sudah. Buat Anda yang baru, pasti ini Facebook Pixelnya belum ada, nggak apa-apa, off saja, karena nanti retargetingnya kita akan melalui dari video views-nya. Kita akan mencek siapa yang sudah nonton 25%, 50%, 75%, 95%, 100%, itu akan diajarkan di video berikutnya. Sudah sempat diajarkan di video sebelumnya, tapi akan kita gali lebih dalam lagi. Sudah? Langsung kita confirm. Oke, sedang di-review. Continue. Nah, ini sedang di-review. Tadi ada kesalahan. Nih, misalnya kalau misalnya ada kesalahan, Anda bisa edit. Kesalahannya adalah saya tadi belum menyamakan nama-namanya. Kalau saya tuh biasanya campaign, ad set, sama ads-nya saya namain aja. Jadi khususnya untuk Anda yang baru, biar mudah, biar Anda tidak pusing sendiri membaca ini yang mana ya. Nah, kalau saya menamakan ini misalnya, ininya yang saya samakan, anak muda Jabodetabeknya saya samakan dengan ad set-nya. Ini kan belum saya ubah tadi. Ctrl V. Nah, ini di save. Ini baru ad set-nya ya. Ad-nya juga saya samakan, jadi nanti kebacanya gampang. Confirm and close. Nah, jadi nanti Anda lihat di campaign, apalagi kalau iklan Anda sudah banyak tuh, perlu sekali untuk
membuat sesuatu yang mudah dibaca. Itu. Nanti di step berikutnya kita akan dengan Power Editor. Ini saya yakin Anda masih banyak yang kadang juga masih agak bingung menggunakan ini. Kita pakai yang sederhana dulu. Kita pakai manual. Jadi campaign yang ini kalau Anda mau ngelihat, kalau Anda klik di sini nanti yang keluar hanya akan ya yang ada di campaign tadi. Nah ini, oke. Sip. Nah sekarang kita akan mencoba untuk membuat iklan yang lain, misalnya iklan ibu muda. Anda bisa langsung ke create ad. Nah, misalnya sekarang kita ingin membuat iklan untuk ibu-ibu. Gitu. Jadi gini, tiap iklan yang ada di video di tools ini itu sudah dirancang untuk target market yang spesifik. Jadi pastikan Anda nanti mentarget marketnya spesifik ya. Kayak tadi anak muda umur 20-25 yang suka bisnis. Jangan sampai Anda nanti masukin umur 20-25, Anda interestnya fashion kuliner. Ya nggak apa-apa juga sih, pasti ada yang nyangkut juga. Tapi akan lebih mudah kalau targetingnya bener, yang lebih tajam gitu. Habis itu jangan sampai Anda misalnya pakai video anak muda, tapi Anda bikin target marketnya ke umur 40-50 nggak nyambung gitu. Ini kan nggak nyambung antara kebutuhan mereka. Nah, sekarang kita ingin ke yang ibu-ibu. Oke, kita buat. Sama video views. Misalnya Anda di sini buat ibu rumah tangga atau IRT boleh. Ibu rumah tangga biar nggak kepanjangan. Anda misalnya mau buatnya Kalimantan. Jadi Anda tinggal di Kalimantan, jadi Anda hanya ingin nyerang di Kalimantan. Walaupun sebenarnya ini tidak terbatas, Anda kan mau kemana saja juga bisa pengiklannya. Tapi nggak apa-apa, ini contoh saja. Kalimantan, continue. Ini nanti kita ubah, jangan sampai lupa. Ini Anda bisa masukkan South Kalimantan misalnya. Kalimantan, habis itu semua Kalimantan, misalnya North Kalimantan. South Kalimantan, North Kalimantan, East Kalimantan, West Kalimantan, salah, West Java, West Kalimantan, Central Kalimantan. Jadi Anda benar-benar target orang-orang yang ada di Kalimantan. Misalnya Anda mau bikin targetnya kota juga boleh, jadi Balikpapan, Pontianak boleh, bebas. Ini untuk contoh saja. Nah, Anda mau mentarget misalnya ibu-ibu muda atau ibu-ibu lah, misalnya ibu rumah tangga yang biasanya udah nikah tuh umur 25 sampai 35 atau 40, terserah Anda ya. 35 atau 40, tapi ya pastikan Anda cocokkan gitu. Jangan Anda mau ngejar ibu rumah tangga tapi di sini Anda tulisnya 15 gitu. Atau ibu rumah tangga tapi di sini Anda nulisnya 50 sampai 60. Kurang cocok karena kalau 50 sampai 60 Anda lebih baik pakai yang pensiunan gitu. Jadi ini udah tertarget semua. Pastikan Anda benar. Jangan sampai kita udah menyiapkan yang tertarget Anda menargetnya salah. Nah, Anda klik kan Anda kan ingin hanya mentarget wanita gitu. Anda mau masukin Indonesia boleh, nggak juga boleh. Nah, Anda pastikan juga targetingnya berhubungan sama yang wanita. Oke, wanita tuh biasanya suka ya yang wanita juga, nggak apa-apa. Mary Riana, motivator ada. Wanita yang Ippo Santoso juga banyak. Yang sering ikut training Ippo Santoso tuh wanita bisa 50% lebih. Anda klik, boleh. Habis itu apalagi yang berhubungan sama wanita ya, bisnis. Jadi wanita yang suka bisnis, apa contohnya? Oh, ada salah satu yang Oriflame besar yang isinya banyak sekali wanita. MLM besar yang isinya banyak sekali wanita, Oriflame. Setelah itu apalagi? Bisnis yang banyak sekali wanitanya, Tupperware. Anda terserah nih mau Anda yang mana nih, Tupperware brands kan ada banyak tadi tuh. Atau Tupperware Indonesia. Anda masukkan saja dulu. Ini Anda bisa sekreatif mungkin ya nanti masukinnya. Anda misalnya ada hubungannya sama orang-orang yang suka bisnis atau sedang
cari-cari peluang atau kosmetik juga kadang-kadang masih masuk. Jadi terserah Anda. Pokoknya pastikan targeting Anda tidak melenceng terlalu jauh. Itu. Sudah ada sekitar 280.000 orang di Kalimantan yang suka ini, yang bisa Anda potensial reach-nya, yang bisa nonton tiap harinya bisa sekitar 240 sampai 1.100 orang. Setelah itu sudah Anda misalnya yang ini mau tiap hari. Gitu. Anda mau setiap hari karena ini mah pasti banyak nih yang mau nih. Oke. 10 second video view. Sudah, ini namanya biar nggak lupa, saya samain lagi. IRT Kalimantan, copy di bagian sini, dan di bagian sini. Oke. Setelah itu kita ke, oh ya, takutnya Anda lupa. Mau langsung di sini juga boleh, atau di continue sini juga boleh. Ini saya ganti sesuai namanya tadi. Udah. Oke. Create new ad, bukan use existing post ya. Nanti saya contohkan apa bedanya. Anda upload. Ini kan, tadi Anda download dulu kan, dari sini kan bisa di-download nih. Saya contohkan. Dari sini kan bisa di-download. Nah, ini bisa Anda download yang ini kan. Watch. Anda download. Saya ulangi. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Saya lagi ada di Marina Bay Mall di Singapura. Lagi liburan sama keluarga. Nah, di sini Anda tinggal download. Ketika Anda download, dia akan langsung otomatis terdownload. Nah, udah seperti itu aja, mudah sekali. Jadi setelah Anda download, Anda upload tantangan wanita ini. Oke, nah ini kita buat teksnya dari yang tadi. Ini kita teksnya seperti sama yang tadi, copywritingnya Anda ganti. Copy. Setelah itu, ini Anda ganti Ctrl V, Anda benerin lagi spasi-spasinya kalau memang ada salah. Kadang soalnya ada perbedaan format antara di web dengan Facebook. Setelah sudah, nah jangan lupa Anda ganti nih linknya, yang ada linknya saja yang Anda ganti ya. Ini kan link pusat nih, bukan link Anda. Link Anda tadi yang sini, terus ke landing page, ini, copy, ini Anda ganti. Oke, ini add a website URL, masukkan landing page Anda tadi. Ctrl V, ini juga boleh, masukkan landing page Anda yang tadi. Ctrl V, headline-nya pilih dari yang sini, video, dari ininya. Oke. Paste, tonton videonya gratis. Gratis. Sudah beres. Ini misalnya nanti Anda matikan dulu, karena biasanya di Anda ini mati. Nah, Anda nanti bisa lihat nanti kalau di mobile newsfeed kayak gini iklannya, di desktop seperti ini iklannya. Ini contohnya. Halo teman-teman. Nah, kayak gitu. Setelah itu sudah langsung convert. Oke, continue. Nah, ini sedang di-review. Nah, jadi teman-teman, ini saran saya, ketika Anda sedang melakukan iklan, Anda pastikan pantau notification-nya. Nah, notification-nya ada di sini nih, iklan-iklan Anda. Kenapa? Karena kadang-kadang ada saja orang-orang yang berkomentar negatif. Yaitu memang sesuatu yang tidak bisa kita hindari di dunia digital. Prinsipnya adalah, oke lah, nggak masalah orang komentar apa, itu hak mereka, tapi tugas kita untuk menjaga rumah kita bersih atau otak kita bersih. Jadi, kita kan punya kewajiban untuk merawat rumah kita. Kalau ada orang nyampah, ya kita bersihin. Jangan sampai Anda biarkan sampahnya. Karena misalnya kadang-kadang ada yang komen nyeleneh-nyeleneh kan. Ada aja video saya misalnya kayak yang di kapal pesiar, ada tuh yang komentar, kapal pesiar apa pasar tuh, bohong nih gitu. Admin saya kadang-kadang kalau kayak gitu ngerjain aja gitu. Dibalas, halo mas, memangnya mas sudah pernah
naik kapal pesiar gitu. Tapi biasanya sih saya suruh udah kalau kayak gitu mah hapus saja, bahkan di-ban orangnya agar tidak bisa melihat iklan saya lagi. Jadi Anda bisa lihat ya kayak misalnya nih contoh ada nih iklan, kita lihat dibalas apa sama admin saya. Oh ini dibalasnya, ini agak bijak. Dia ada yang nanya, bener nih mas, kalau yang kayak gini-gini dibalasnya, halo Mas Hengki, silakan disimak video berikutnya dari kami bila memang Mas tidak yakin tidak apa-apa, begitu juga sebaliknya. Jadi saya juga andaikan bilang ke admin, andaikan mau ngebales pastikan jangan nyolot, jangan negatif, yang netral-netral aja. Kalau misalnya dia memang sangat nyolot sekali ya udah dihapus, di-ban aja. Gitu. Jadi kita nggak usah pusing gitu. Nah, bedanya apa sih publish post dengan unpublish post? Tadi ingat ya, kalau yang kemarin-kemarin saya ajarkan adalah bikin dulu kontennya baru diiklankan. Kalau yang ini tidak. Bedanya ada di sini. Kita lihat. Bedanya ada di sini. Jadi ketika Anda melihat page Akademi Bisnis Digital, itu tidak ada iklan di sini. Jadi di Akademi Bisnis Digital tidak ada iklan-iklan itu, tidak ada video-video iklan tersebut. Tapi iklannya ada di mana-mana. Itu. Jadi enak ketika orang masuk atau ketika orang memang mencari page Anda home-nya tidak penuh dengan iklan gitu. Kalau page Anda isinya penuh dengan iklan kan orang juga jadi malas juga ngelihatnya. Nah, jadi di sini saya lebih banyak sharing-sharing. Jadi ketika saya iklan, saya lebih suka memakai unpublished post itu. Jadi itu teman-teman, Bapak Ibu semua yang bisa saya sharingkan. Oh ya, bila ada pertanyaan teknis, Anda bisa tanya di tanya@akademibisnisdigital@gmail.com. Anda bisa kirimkan pertanyaan di situ, atau misalnya masih bisa di-handle, bisa tanya ke admin yang Anda sudah tahu nomornya. Sip, rekan-rekan semua, pastikan Anda praktek, karena setelah ini kita akan masuk ke bagaimana agar 100 reseller itu benar-benar jadi 100, kita akan melakukan custom audience dan lookalike audience. Oke rekan-rekan semua, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.